Selamat datang kembali di channel saya guys. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua kan? Nah, sekarang kalian sudah naik kelas tentunya. Dan kita sekarang sudah ada di tahun ajaran yang baru. Nah, walaupun kalian masih sekolah online ataupun ada yang sudah sekolah tatap muka, saya tetap akan memberikan materi-materi pembelajaran yang dapat berguna untuk kalian semua. Tapi di tahun ajaran yang sekarang ini, saya akan fokus memberikan materi-materi pembelajaran di kelas 3. Jika kalian yang kelas 4, bisa lihat video-video saya yang sebelumnya ya. Karena itu sama saja, tinggal diulang lagi saja. Tanpa membuang banyak waktu, yuk kita mulai saja. Apa yang akan saya berikan pelajarannya pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika yang ada di tema 1 KD-nya 3.1. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Pertama akan saya ulas penjumlahan dengan cara bersusun pendek, lalu ada penjumlahan dengan teknik menyimpan, kemudian ada pengurangan dengan cara bersusun tapi tanpa teknik meminjam, dan pengurangan dengan cara bersusun dengan teknik meminjam. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah ya, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi yang akan selalu saya berikan untuk kalian semua. Oke, agar semakin paham, yuk kita lihat contoh pengerjaan pada video yang akan saya berikan berikut ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Nah, saya akan berikan contoh. Seribu 205 ditambah 2143. Kita gunakan cara bersusun pendek ya. 1205 tambah 2143 tambah. Ingat, kita harus mulai dari yang satuan dulu atau yang paling kanan. Saya banyak menemui siswa-siswa yang masih salah menjumlah, yaitu menjumlah dari depan. Nah, ini salah. Jika menjumlah dengan cara bersusun, kalian harus mulai dari yang paling kanan atau satuan. Kita mulai dari sini. 5 tambah 3 itu hasilnya 8. 8 ini didapat dari 5 ditambah 3 yang hasilnya adalah 8. Lalu kita bergeser ke puluhan. Ada 0 dan 4. 0 tambah 4 berapa? 4. Betul. 4 ini didapat dari 0 ditambah 4 yang hasilnya adalah 4. Kemudian 2 tambah 1 hasilnya 3. 3 ini didapat dari 2 ditambah 1 yang hasilnya 3. Kemudian kita ke ribuan. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. 3 ini didapat dari 1 ditambah 2 yang hasilnya 3. 1205 ditambah 2143 hasilnya adalah
3.348. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham dan mengerti atau masih belum? Jika masih belum mengerti, saya berikan satu contoh lagi. 2142 ditambah 1125. Kita gunakan cara bersusun lagi ya, cara bersusun pendek. 2142 ditambah 1125. Ingat, selalu dari kanan. Saya nggak akan pernah bosan mengingatkan kalian. 2 tambah 5 hasilnya 7. 4 tambah 2 hasilnya 6. 1 tambah 1 hasilnya 2. Dan 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadi 2142 ditambah 1125 hasilnya adalah 3267. Oke, sampai sini apakah ada yang masih belum jelas atau belum mengerti atau belum paham? Atau malah kalian sudah paham dan mengerti? Nah, jika kalian belum paham, kalian bisa ulangi lagi video ini dari awal, lalu diulangi lagi, ulang terus sampai kalian mengerti dan paham. Bisa? Oke, kalau kalian bisa, kita akan teruskan ke materi yang berikutnya. Nah, jika tadi kalian sudah belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik yang tidak menyimpan, maka sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Kita lihat contohnya ya. Saya punya contoh 2156 ditambah 1227. Nah, kita gunakan cara bersusun pendek lagi ya. 2156 ditambah 1227. Ingat, kita mulai dari kanan, dari satuan. 6 tambah 7 berapa? 13, betul. 13, angka satuannya adalah 3. Maka yang ditulis di sini adalah 3. Lalu satunya di mana? Satunya disimpan di atas. 3 ini didapat dari 6 ditambah 7. Hasilnya 13. 3-nya disimpan di sini, satunya disimpan di atas. Kemudian kita ke puluhan. 1 tambah 5 tambah 2 hasilnya 8. 8 ini didapat dari 1 tambah 5 tambah 2 hasilnya 8. Kemudian kita ke ratusan. 1 tambah 2 hasilnya 3. 3 ini didapat dari 1 tambah 2 hasilnya 3. Kemudian 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, 3 ini didapat dari 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadi 2156 ditambah 1227 hasilnya adalah 3383. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham atau belum? Kalau belum, saya akan berikan satu contoh lagi. Saya punya 3128 ditambah 2534. Nah, kita gunakan cara bersusun pendek ya. 3128 ditambah 2534.
Ingat, kita harus mulai dari yang paling kanan. 8 tambah 4 berapa? 12, betul. Maka yang disimpan di sini adalah 2. Yang satunya disimpan di atas. Ingat, 12, 2-nya di sini, satunya di atas. Kita bergeser ke sini. 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya 6. Lalu kita bergeser lagi. 1 tambah 5, hasilnya 6. Dan 3 tambah 2, hasilnya 5. Jadi 3128 ditambah 2534, hasilnya adalah 5662. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham dan mengerti? Jika belum, kalian bisa ulangi lagi video saya dan ulangi terus sampai kalian benar-benar paham. Bisa? Nah, kalau kalian semua sudah bisa dan sudah paham, kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Yang pertama ini adalah pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, sebelum kita meneruskan ke pengurangan, saya harap kalian yang penjumlahan sudah paham betul ya. Karena jika belum paham lalu kita teruskan ke pengurangan, maka kalian akan pusing. Nah, sebaiknya kalian pahami dulu penjumlahan baru ke pengurangan ya. Sekarang kita lihat pengurangan tanpa teknik meminjam. Sekarang kita lihat pengurangan tanpa teknik meminjam. Saya punya contoh 4.758 dikurangi 3.425. Nah, caranya bagaimana ya? Oke, kita gunakan cara bersusun pendek ya. Maka di sini tulis 4.758 lalu 3.425 dikurangi. Ingat, pengurangan juga harus selalu dari yang kanan, dari satuan. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. 3 ini didapat dari 8 dikurang 5, hasilnya 3. Lalu kita bergeser ke puluhan. 5 kurang 2 hasilnya 3. 3 di sini dapat dari 5 dikurang 2, hasilnya 3. Lalu kita bergeser ke ratusan. 7 kurang 4 hasilnya 3. 3 di sini didapat dari 7 dikurang 4, hasilnya 3. Lalu kita ke ribuan. 4 kurang 3 hasilnya 1. Ini didapat dari 4 dikurang 3, hasilnya 1. Jadi 4.758 dikurangi 3.425 hasilnya adalah 1.333.
Ditambah 3 baru dikurangi 4, hasilnya 9. Nah, yang di depan 3 kan, tinggal 3 dikurang 1, 2. Nah, 2 ini didapat dari, tadinya kan 4 dikurangi 1 karena dipinjam. Lalu dikurangi 1, hasilnya 2. Jadi 4.385 dikurangi 1.420, hasilnya 2.965. Apakah kalian sudah paham? Kalau belum, saya berikan satu contoh lagi ya. 5.639 dikurangi 2.251. Kita buat cara bersusun pendek. 5.639 dikurangi 2.251. Nah, 9 dikurangi 1 hasilnya 8. 3 dikurang 5 bisa nggak? Tidak. Maka ini dicoret, lalu pinjam 1 ke depan, jadi hasilnya 13. Nah, yang di depan tinggal 6 dikurang 1, jadi tinggal 5. Maka hasilnya adalah 13 kurang 5 adalah 8. Kemudian 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Dan 5 dikurangi 2 lagi hasilnya 3. Jadi 5.639 dikurangi 2.251 hasilnya adalah 3.388. Nah, apakah kalian sudah paham? Sudah mengerti? Jika belum, kalian bisa ulangi lagi video saya dan diulangi terus sampai kalian paham. Bisa? Nah, jika bisa dan jika sudah mengerti, kita akan lanjutkan lagi ke materi yang berikutnya. Nah, bagaimana? Setelah menyaksikan video tadi, apakah kalian sudah cukup paham? Atau bahkan sudah paham? Bagus kalau kalian sudah paham. Tapi apa ada yang masih belum jelas? Ada yang masih belum jelas? Atau belum paham? Nah, kalau kalian belum jelas atau belum paham, kalian bisa memutar ulang kembali video saya dan diulang-ulang sampai kalian benar-benar paham dan mengerti.
Terima kasih ya sudah menyaksikan video sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi dan mengerti materi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya, agar teman-teman kalian semua dimanapun mereka berada dapat juga sama-sama belajar tentang materi ini. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Pesan saya, walaupun kalian sekolahnya masih online atau sudah datang ke sekolah untuk tatap muka, kalian tetap rajin belajar dan tetap semangat. Selalu jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan agar kita semua dapat kembali bersekolah dengan normal kembali. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.